ada fungsi proposal. Sehingga bagaimana bentuk perawatan, sehingga yang harus dibawakan adalah bagaimana bentuk perawatan ini menjadi persyarat untuk mendapat warisan itu pada akhirnya setelah kematian orang yang punya warisan itu. Mari kita emosi. Sebenarnya perawatan seseorang itu apa? Artinya orang yang merawat orang yang sakit dari segi penjagaan, pengasuhan ataupun bahkan keseharian mereka yang udah nggak bisa ia lakukan sendiri, ataupun kalau mereka lakukan itu nggak akan maksimal pada akhirnya, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak yang buruk kepada orang yang mau dirawat itu. Dalam konteks orang yang sakit atau udah nggak bisa, atau dalam konteks orang yang sakit misalnya atau tua renta, ataupun bahkan tidak dapat beraktivitas seperti orang-orang yang normal pada akhirnya. Kedua, bentuk dari prasyarat itu artinya ketentuan yang hadir sebelum bentuk kesepakatan itu terjadi dan sudah disepakati oleh semua pihak yang bersangkutan pada akhirnya juri. Seperti apa? Orang tua yang sakit atau udah tua dan punya 3 anak misalnya, mereka membuat kontrak perjanjian dan berdiskusi sebelum mereka membuat itu. Ya kan mungkin orang tuanya udah sakit-sakitan, apalagi ketika ke dalam konteks mereka sakit yang udah parah dan tidak bisa disembuhkan, pada akhirnya mereka membuat perjanjian kalau siapa yang merawat yang secara intens atau memperdulikan mereka 24/7 itu yang akan mengurus katanya. Sehingga konteksnya apa? Apa ini kalau bentuk prasyarat itu akan menyangkut apalagi soal warisan yang menyangkut tentang harta yang akan bisa mereka manifestasikan di kemudian hari. Sehingga bentuk yang hadir di government, siapa yang merawat, aku rasa siapa yang bisa merawat dengan baik itu yang akan mendapat warisannya. Sehingga apa parameter kenapa ini harus terjadi? Jadi 2 lapisan. Pertama, orang yang merawat itu dominan lebih dekat kepada orang yang ia rawat, misalnya seperti orang tua atau nenek mereka. Artinya akan ada dampak emosional atau empati yang hadir dan pembangunan chemistry. Karena apa? Mereka tinggal sama, makan bersama misalnya, atau bahkan mereka membantu mencucikan baju dan lain sebagainya. Dan pemahaman tentang apa yang mereka butuh itu lebih diketahui oleh orang yang ia rawat. Misal seorang cucu yang merasa iba kepada neneknya karena neneknya udah tua, tapi mereka neneknya tetap berjualan dari kebutuhan dirinya sendiri, ataupun untuk membantu anaknya udah berkeluarga, pun mereka juga membantu anaknya yang udah berkeluarga tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Hadirkan simpati tanpa ada harapan untuk mendapat warisan itu jure. Pun anak disebut juga kalau udah tahu hanya untuk sekedar menjauh dan sebagainya. Kedua, nilai moral itu ada di government sebagai orang yang merawat dan sebagai orang yang merawat. Aku rasa orang yang merawat adalah orang yang nggak punya kesibukan di luar sana bukan tanpa alasan juri, tapi karena keadaan dan rasa empati yang hadir. Karena ya mereka merasa orang yang dirawat itu udah nggak seharusnya masih sendiri, sehingga bentuk warisan yang mereka dapat itu bisa untuk mereka manfaatkan, seperti mereka melanjutkan pendidikannya, sehingga ketika mereka melanjutkan pendidikannya mereka akan mendapatkan pekerjaan juga pada akhirnya. Tapi ya kenapa anak atau orang yang berhak mendapat itu nggak usah diberi warisan ketika mereka nggak merawat yang pertama? Aku rasa ya karena mereka itu udah diberi fasilitas yang bagus kepada orang tuanya, misalnya semasa hidup mereka atau ketika mereka masih orang tuanya masih hidup, mereka diberi fasilitas pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, dan sandang, pangan dan lain sebagainya yang bagus juga pada akhirnya. Artinya kedua bentuk yang hadir aku rasa adalah hal yang wajar-wajar saja ketika kita merawat seseorang yang akan kita melepaskan semuanya dan kita fokus kepada orang yang harus dirawat itu juga pada akhirnya. Sehingga bukan pembuktian yang hadir di government bagaimana pada akhirnya bentuk perawatan ini menjadi prasyarat untuk menerima warisan itu sah-sah saja dan nggak apa-apa pada akhirnya. Karena ya pertama akan ada pemberian prasyarat ini kepada anak dari orang tersebut bahwa saya sudah tidak bisa untuk merawat diri saya sendiri, maka kalau kamu mau untuk warisan saya, ya kamu harus merawat saya sebagai prasyarat untuk mendapat warisan itu sendiri. Kedua, ketika anak tidak mampu untuk merawat karena punya kesibukan sendiri dan lain hal, pada akhirnya mereka memanggil ART misalnya. Pada akhirnya apa ya? ART itu yang akan mendapatkan warisan dari orang tua itu juga pada akhirnya. Karena aku udah jelaskan kalau anak yang tidak diberi itu aku rasa sudah diberi fasilitas yang bagus semasa mereka
hidup pada akhirnya. Semasa mereka masih sehat. Ketika ada lebih dari satu anak yang bersedia merawat orang tuanya, aku rasa akan ada pembagian warisan. Ini juga akan menjaga agar anak itu tidak terlalu berfokus pada hal-hal yang di luar tanpa memikirkan orang tuanya dan lain sebagainya. Sebenarnya butuh perhatian lebih sebelum mereka wafat pada akhirnya. Dengan alasan semua bangga. Terima kasih bicara pertama semua pilih detik. Selanjutnya saya respon kasus. Saya akan bicara pertama dari posisi 4. Baik, debat akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih dewan juri yang terhormat, rekan bicara saya dan lawan yang saya hormati. Kami sangat menolak misi perdebatan kita tentang dewan ini akan menjadikan perawatan seseorang sebagai prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut. Kenapa? Kenapa bila perawatan seseorang dijadikan prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut? Apa guna hubungan darah dewan juri yang terhormat? Fundamental, satu kata yang dapat menggambarkan ini, kita tidak dapat memungkiri bahwa pada dasarnya hubungan darah lebih kental daripada air. Dewan juri yang terhormat, pada masa ini kami akan menyarankan satu mekanisme bahwa kita tidak dapat mengatur itu, karena itu sudah menjadi pilihan mereka sendiri. Sebelum memasuki argumen, saya akan memberikan penjelasan yang telah diucapkan oleh pembicara pertama dari tim lawan. Orang yang merawat dekat dari orang tersebut. Tapi tidak jarang kita melihat seorang anak menyewakan seorang perawat untuk orang tuanya. Apakah itu berarti mereka tidak peduli dengan yang terhormat? Tentu tidak. Apakah perawat yang disewakan itu berhak mendapatkan warisan? Tentu tidak, dewan juri yang terhormat. Selanjutnya argumen saya, kita tidak dapat memilih seorang hak waris hanya karena dia merawat kita. Dewan juri yang terhormat, kita tidak tahu di luar sana banyak orang yang akan mengaku merawat seseorang wanita tua, yang bahkan tidak sadar bahwa dirinya telah dirawat jika kita menjadikan perawat sebagai prasyarat. Dewan juri yang terhormat, jika kita ingin membuat sesuatu, kita harus memikirkannya matang-matang. Jikalau perawatan ini benar-benar akan dijadikan prasyarat, bagaimana mereka betul-betul menilai bahwa mereka merawatnya? Dewan juri yang terhormat, hal seperti ini harus dipikirkan matang, atau itu akan membuat seseorang hanya berkata, aku merawatnya, padahal tidak. Dewan juri yang terhormat, kalau semisal perawat sebagai prasyarat benar-benar dijalankan, kita tidak bisa memungkiri beberapa banyak orang yang akan merawat orang tersebut. Apakah tim lawan dapat memastikan bahwa orang ini nih betul tulus? Tidak, bukan. Dewan juri yang terhormat, seseorang memang membutuhkan perawatan, tapi tidak sekecil itu dewan juri. Mereka membutuhkan perawatan yang benar-benar baik dan tulus. Menjadikan perawatan sebagai prasyarat adalah hal yang mungkin dikira baik, tapi sebenarnya ini adalah bencana yang membuat orang-orang hanya berbondong ingin merawat tanpa pasti tulus. Dewan juri yang terhormat, warisan bukanlah hal sekecil uang atau kekuasaan saja, tetapi warisan lebih besar dari itu. Seseorang tak akan mungkin memberikan hak waris mereka dengan mudah hanya karena mereka akan merawatnya. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa apakah seorang perawat yang disewakan oleh anaknya itu berarti mereka berhak mendapatkan hak waris dong? Kalau mereka nama saya rawat, terus mereka dewan juri yang terhormat menjadikan perawatan sebagai prasyarat sebagai waris juga merupakan salah satu hal yang perlu dipikirkan lagi. Bukan hanya karena itu, tapi membuat kita harus mengatur ulang semua hal yang telah diatur dalam pasal. Dan itu hal yang tidak perlu diatur ulang karena memberikan hak waris adalah pilihan mereka sendiri. Baik, itu saja argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Ini menurut aku untuk 30 detik. Selanjutnya untuk merespon kembali kasus yang menjadi lebih pagi untuk 4. Baik, mungkin kita akan membawa diskusi sensitif. Lalu untuk referensi POI silakan rekan-rekan dan rekan-rekan diskusi. Kalau saya belum menjawab, mohon tunggu karena saya sedang berfokus pada argumentasi saya. Jadi saya akan jawab interupsi kamu setelah argumentasi selesai. Jadi mohon jangan stop interupsi. Melanjutkan kasus dari sisi proposisi dalam 3, 2,
Satu, juri. Saya rasa kedua belah tim telah sepakat bahwa tujuan kita pada perdebatan ini adalah mencari prasyarat terbaik untuk menerima warisan itu sendiri. Tapi saya rasa mereka telah memberikan mekanisme yang terlalu diskusi pada akhirnya. Mereka pada akhirnya cuma mengatakan bahwa pada akhirnya mereka akan memberikan warisan kepada orang dengan hubungan darah itu sendiri. Tapi mereka tidak pernah menjabarkan secara luas kepada kita bagaimana pada akhirnya mekanisme solusi yang akan ada di sisi mereka. Jadi saya rasa ini terlalu diskusi dan tidak pernah bisa ditimbang. Dan ketika pada akhirnya berbicara dua dari sisi oposisi hadir tentang mengenai hal ini, saya rasa ini sudah cukup terlambat dan sudah cukup untuk saya preventif pada saat ini. Satu, mereka bilang bahwa apa guna dari hubungan darah itu sendiri kalau bagaimana pada akhirnya bentuk prasyarat orang yang merawat adalah orang yang mendapatkan warisan itu sendiri. Justru kalau orang yang merawat adalah orang yang mendapat warisan itu sendiri, prasyarat menerima warisan itu justru jauh lebih adil. Karena pada akhirnya kalau kamu mau menerima warisan, ya kamu harus merawat orang yang kamu terima warisan tersebut. Jadi ketika tim oposisi terlalu mengglorifikasi bentuk hubungan darah adalah opsi terbaik ketika seseorang mau menerima yang namanya warisan, saya rasa ini bersikap tidak adil. Karena pada akhirnya insentif daripada anak-anak untuk merawat orang tua itu tidak akan pernah hadir. Pun kalau mereka bilang akan ada beban moral dan sebagainya, itu tidak akan pernah tercapai dari sisi proposisi itu sendiri. Akan saya jelaskan pada poin kedua. Mereka khawatir tentang ketulusan dalam merawat. Tapi saya rasa mereka lupa tentang bagaimana hubungan moral antara orang tua dan anak itu sendiri. Saya rasa hubungan moral itu telah terbuat dari anak-anak tersebut kecil. Ketika anak tersebut dari kecil mereka telah dinafkahi dan sebagainya, seperti Sofia telah memframing perdebatan ini, mereka telah dinafkahi oleh orang tuanya. Sehingga pada akhirnya anak tersebut mempunyai beban moral untuk merawat orang tuanya tersebut. Jadi preemptif kalau argumen saya akan dijadikan argumen oleh sisi mereka, karena pada akhirnya kalau mereka bilang bahwa di sisi mereka akan ada insentif dari anak-anak. Justru kalau di sisi mereka tidak ada yang namanya warisan, prasyarat perawatan sebagai prasyarat untuk menerima warisan, saya rasa insentif anak-anak tidak akan sebesar insentif daripada sisi proposisi itu sendiri. Karena pada akhirnya di sisi mereka itu hanya akan ada satu beban moral dan di sisi kami akan ada dua aspek, satu beban moral dan dua prasyarat penerimaan warisan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya bentuk ketulusan dan keseriusan dalam merawat orang tua itu akan lebih likely terjadi di sisi kami. Sehingga atas likely dan dampak sisi proposisi menang. Tiga, mereka bilang bahwa di sisi kami akan mengubah yang namanya pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Tapi saya rasa mereka terlalu dismisif dan terlalu asumtif pada hal ini, karena pada akhirnya meski ini berfrasa dewan ini akan menjadikan perawatan sebagai prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut. Tapi saya rasa dewan pada musim ini adalah seseorang yang ingin mati tersebut. Jika pada akhirnya bentuk pasal-pasal dan sebagainya itu tergantung dari prasyarat orang yang mau diterima warisan tersebut. Jadi kalau mereka bilang bahwa akan ada pasal undang-undang dan lain sebagainya, saya rasa ini tidak menyangkut tentang aspek undang-undang dan hukum dan ini tidak akan mengubah hukum yang berlaku. Sehingga pada akhirnya kalau mereka bilang akan mengubah pasal-pasal itu terlalu dismisif dan tidak bisa dikritik. Tapi ya, saya akan masuk pada argumentasi dari sisi proposisi. Juri, saya rasa mosi ini adalah mosi proposal karena mosi ini berfrasa dewan ini akan. Berarti pada akhirnya bentuk mekanisme solusi yang ada pada mosi ini itu belum tercapai. Sehingga pada akhirnya beban dari sisi proposisi dan oposisi adalah menjelaskan kepada Anda serta memberikan mekanisme seperti apa yang akan hadir di dua sisi. Saya rasa tim proposisi telah menjelaskan kepada Anda, tapi saya akan lebih expand pada argumentasi saya. Tapi akan ada dua beban pada perdebatan. Akan ada beban pada sisi proposisi. Satu, kami akan menghadirkan mekanisme step by step sebagai prasyarat seseorang untuk menerima warisan setelah kematian dari orang tua atau orang tersebut. Dua, membuktikan bahwa prasyarat proposisi itu bisa relevan dan bisa untuk terjustifikasi di status quo pada akhirnya. Satu, kenapa prasyarat perawatan adalah opsi terbaik sebagai prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut. Ini akan membuat anak dari orang tersebut bisa lebih bertanggung jawab karena mereka mau untuk menerima warisan. Karena pada akhirnya mereka mau untuk menerima warisan, mereka harus dan mau untuk merawat kedua orang tuanya. Kalau mereka betul-betul tidak mau merawat orang tuanya, saya rasa mereka tidak akan pernah bisa diberikan warisan tersebut. B, ini akan menghilangkan pertikaian antar saudara. Karena sadari, kalau mereka bilang akan ada yang namanya hubungan darah dan sebagainya, saya rasa di status quo sudah masif yang namanya pertikaian antar saudara tentang pewarisan, hak waris dan lain sebagainya. Jadi saya rasa opsi dari sisi oposisi itu terlalu negatif di status quo untuk bisa terjustifikasi. Sehingga pada akhirnya bentuk daripada prasyarat perawatan itu adalah bentuk konfirmasi siapakah yang paling bisa untuk mendapatkan warisan tersebut. Sehingga pada akhirnya
pertikaian antar saudara itu bisa lebih terminimalisir dan bisa lebih tertekan. Saya rasa ini lupa dibahas oleh sisi oposisi, jadi sedari awal mereka sudah luluh. C. Ini memberikan beban moral kepada anak, karena pada akhirnya sudah banyak kasus di status quo. Ketika orang tuanya itu sudah tua dan anaknya itu sudah mempunyai pekerjaan ataupun keluarga, anak-anak dari orang tua tersebut cenderung lupa akan adanya orang tua di kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka hanya terpaku pada kehidupan dunianya mereka saja, tapi mereka tidak pernah memiliki insentif untuk mau merawat kedua orang tuanya, sehingga pada akhirnya bentuk yang namanya prasyarat ini adalah bentuk insentif ataupun kemauan daripada anak tersebut agar sekiranya pada akhirnya anak tersebut itu mau atas dua hal, poin moral dan prasyarat perawatan itu sendiri. Yang kedua, apa mekanisme dari sisi proposisi? Sofia telah menjelaskan kepada Anda, satu, akan ada pemberian prasyarat kepada anak dari orang tersebut bahwa saya sudah tidak bisa merawat diri saya sendiri. Maka kalau kalian mau warisan saya, maka kalian harus bisa merawat saya. Tapi dua, ketika anak yang tidak mampu, yang tidak bisa untuk merawat orang tuanya, karena pada akhirnya mereka sibuk dan lain sebagainya, saya rasa ada opsi yang namanya ART dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya bentuk warisan itu akan itu bisa untuk terwariskan kepada ART tersebut. Tapi tiga, ketika ada lebih dari satu anak yang mau untuk merawat orang tuanya, saya rasa sudah ada yang namanya sistem bagi waris pada akhirnya. Tapi apa implikasinya? A. Anak lebih bisa aware terhadap kondisi orang tuanya. B. Anak diajarkan untuk bertanggung jawab ketika ingin sesuatu. C. Orang tua bisa lebih tenang kalau anaknya akan mengurangi perselisihan kawasan itu sendiri. D. Ada insentif anak untuk bagi tugas mengurusi orang tuanya. Pun pada akhirnya sehingga mereka tidak pernah terlena yang namanya orang tua dan fokus kepada orang tuanya karena mereka mau warisan. Sehingga pada akhirnya implikasi proposisi adalah bentuk eksklusivitas dari sisi proposisi. Karena di sisi oposisi tidak akan ada yang namanya insentif anak untuk merawat kedua orang tuanya karena mereka tidak dikekang dengan prasyarat warisan. Jadi mereka akan fokus ke dunianya dan terlena kepada dunianya. Sehingga pada akhirnya orang tua di kehidupan mereka itu tidak akan pernah bisa mereka lirik dan tidak akan pernah bisa mereka rawat. Sehingga pada akhirnya atas berbagai lagi dan dampak di proposisi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara dulu dari oposisi memulai saya dengan dengan hormat seperti yang dikatakan tadi. Pembicara pertama dari tim kami, dia mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih seorang pewaris karena dia merawat kita. Dia bilang bahwa kita tidak tahu di luar sana banyak orang yang mampu merawat seorang wanita tua yang bahkan tidak sadar bahwa dirinya telah dirawat. Jika kita menjadikan perawatan sebagai prasyarat, dengan terawat, jika kita ingin membuat sesuatu, kita harus memikirkannya dengan matang-matang. Jika perawatan ini benar-benar akan dijadikan prasyarat, bagaimana mereka betul-betul menilai bahwa mereka merawatnya. Nah, dengan juri yang terhormat, perawatan seseorang sebagai prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian seseorang tersebut tidaklah begitu benar. Dengan juri yang terhormat, menjadikan perawatan sebagai seseorang sebagai prasyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut menggunakan lanjut atau kurang benar. Jika perawatan tersebut dijadikan sebagai prasyarat untuk menerima warisan, maka di dalam keluarga tersebut akan berlomba-lomba untuk mendapat kesempatan untuk merawat kehidupan atau orang tua tersebut. Di antara keluarga tersebut kemungkinan besar akan terjadi pertikaian yang dimana salah satu saudara akan mengatakan bahwa aku akan merawat orang tua kita, sementara di sisi lain ada juga saudara lain yang ingin merawat orang tua tersebut tanpa memperhatikan apa sebenarnya kebutuhan dari orang tua tersebut. Mereka hanya memperhatikan harta-harta yang akan mereka dapatkan di kemudian hari. Jika dibayangkan hal itu, mungkin kita berpikir bahwa ketika anak-anak mereka merawat orang tua, itu adalah hal yang baik, berarti nanti ada yang mengurusnya. Namun jika kita lihat dari perspektif dari orang yang bersangkutan atau sang orang tua yang sedang dirawat, hal ini dapat berdampak ke kondisi mereka. Mengapa? Karena ketika misal seorang anak merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan ataupun sudah tua, namun ternyata dia dibalik itu hanyalah demi mendapat warisan dari orang tuanya setelah kematiannya, dan ketika hal tersebut diketahui oleh orang tuanya, tentu saja mereka akan berpikir, mereka tak ingin merawatku, ataupun mereka melakukan ini hanya untuk mengincar hartaku, yang dimana hal tersebut bisa menimbulkan
mati jongkok, apakah itu berarti mereka juga tetap mendapatkan warisan tersebut? Dewan juri terhormat, perlu kita tahu bahwa pembagian harta warisan maupun penerimaan harta warisan bukanlah hal yang sempurna. Itu diperlukan persetujuan di antara kedua belah pihak untuk pembagian dan penerimaan warisan ini. Sebuah bayangan jika ketika orang yang bersangkutan ini sedang dirawat oleh misal di luar dari keluarga dan orang tersebut mendapat harta warisan, tentu saja di pihak keluarga akan merasa bahwa hal ini tidak adil karena diketahui bahwa keluarga ini berhak mendapat harta warisan dari orang yang bersangkutan tersebut. Maka sebagai tim oposisi kami menolak mosi pergugatan kali ini. Terima kasih banyak acara dari tentang khusus waktu bukannya juga penting 1 jam menutup kasus ini pemerintah sedang membicarakan juga Ananda untuk ini akan membahas isu sensitif seperti tentang bagaimana hubungan anak kepada orang tuanya atau kabar tentang keluarga dan lain sebagainya. Saya Nanda akan menutup kasus dari sisi government dalam 3, 2, dan 1. Kita sebagai dewan juri akan menjadikan perawatan seseorang sebagai persyarat untuk menerima warisan setelah kematian orang tersebut. Artinya di sisi kita itu adalah bukan hanya anak ketika mereka merawat orang tuanya misalnya yang akan dapatkan warisan, tapi ketika kamu adalah saudaranya misalnya, tantenya atau bahkan ART itu juga akan mendapatkan warisan. Karena prasyaratnya bukan tentang bagaimana ikatan tentang apa ikatan darah kamu, tapi di sisi kita bagaimana pada akhirnya perawatan yang kamu lakukan kepada orang yang menjadi warisan itu, itulah yang ada di sisi kita sehingga perdebatan kali ini berdiri pada sisi government. Tapi dewan juri, 2 kegagalan terbesar dari sisi oposisi. Bagaimana pada pertama, mereka nggak pernah jelaskan kepada Anda kontrafaktual seperti apa yang mereka mau. Seperti kalau nggak dijadiin prasyarat, berarti otomatis warisan jatuh ke anak mereka misalnya, atau warisan akan diputuskan. Itu nggak pernah mereka jelaskan kepada Anda. Kegagalan yang kedua adalah nggak ada penggambaran seperti orang ini kenapa mereka itu butuh dirawat, atau nggak ada urgensi di sisi mereka sehingga kasus mereka datanya nol. Tapi beberapa respon independen di sini adalah pertama, mereka bilang kepada Anda kalau bagaimana penilaian perawatan yang akan hadir di sisi kita yang dewan juri ini sangat jelas. Kalau kamu merawat orang tua atau orang yang memiliki warisan sampai mereka mati misalnya, itulah orang yang akan mendapatkan warisan. Jadi kasus mereka itu sudah terjawab. Tapi poin kedua, kalau mereka bilang di sisi kita itu perawat nggak berhak karena nggak ada ikatan darah misalnya, tapi kita akan melihat kasus ini dengan bilang kalau prasyarat orang-orang akan dapatkan warisan adalah bagaimana mereka bisa untuk merawat orang tersebut. Bahkan ketika kamu adalah orang asing, tapi ketika kamu mampu untuk merawat orang yang sudah tidak mampu untuk mengerjakan apa-apa sendiri, pada akhirnya dia yang akan menjadi prasyarat mendapatkan warisan karena ya ini adalah bentuk berterima kasih karena kamu sudah merawat aku. Bahkan ketika
yang salah itu yang akan ada di sisi mereka. Tapi penggambaran yang kedua adalah ketika ini dijadikan prasyarat, artinya akan ada peluang anak mendapatkan check and balance dari hasil merawat orang tua itu, akan ada hasil dari warisan. Sedangkan di sisi mereka itu nggak ada, mereka hanya serta-merta memberikan warisannya tanpa ada perawatan misalnya, tanpa ada memenuhi kebutuhan atau kemauan orang tuanya, sehingga pada akhirnya buruk di sisi mereka. Tapi poin B, kenapa ketika ini nggak jadi, saya akan jelaskan kenapa ketika ini nggak jadi prasyarat. Pertama, ketika ini nggak jadi prasyarat, saya rasa warisan akan diperebutkan dan akan menjadi konflik antar keluarga karena merasa mereka juga berhak dapat karena dekat dengan orang yang punya warisan tersebut. Pada akhirnya apa? Warisan akan menjadi perpecahan keluarga yang akan hadir di sisi mereka karena tidak ada prasyarat. Tapi yang kedua, warisan akan sia-sia juga karena yang kamu berikan warisan belum tentu orang yang akan memberikan manfaat kepada kamu dewan juri. Sehingga pada akhirnya semua hal-hal yang mereka mewariskan itu justru jatuh ke tangan yang salah, dan pada akhirnya ketika orang-orang misalnya yang tulus merawatnya itu nggak kebagian karena nggak ada prasyarat, sehingga pada akhirnya kasus mereka itu justru buruk. Tapi dampaknya ini seperti apa? Sofia sudah jelaskan dampak utamanya yaitu dampak psikologis, seperti akan ada rasa empati, akan ada rasa emosionalitas untuk merawatnya, dan akan di situ ada letak ketulusan ketika mereka terus mengglorifikasikan ini adalah bentuk ketulusan. Tapi yang kedua akan ada moral, seperti akan ada nilai moral seperti tidak menjalankan tanggung jawab dan lain sebagainya dengan semua alasan tanggal gitu kasus. Terima kasih. Anda habis waktu 7 menit 26 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus di posisi saya udah membayar waktu 4 jam. Menerima warisan sebuah materi tersebut karena perawatan kepada seseorang bukan berarti mereka tidak tulus, berarti mereka tidak tulus melakukan perawatan, melainkan mereka melakukan perawatan hanya demi warisan. Jika mereka melakukan perawatan, bisa saja mereka bersuara rasa berniat atau terpaksa mengharapkan warisan. Sangat disayangkan apabila orang-orang melakukan perawatan hanya agar dapat tercukupi prasyarat menerima warisan tersebut. Lalu sebenarnya jika perawatan itu penting, tapi tidak bisa untuk menjadikan sebagai landasan prasyarat untuk menerima warisan. Bukan hanya perawatan yang cukup untuk menjadi prasyarat, tapi ada juga beberapa yang kriteria lain seperti kriteria lain yang perlu dicukupi untuk menjadi hak untuk menerima warisan. Bagaimana saja jika ada orang tua yang bisa dikatakan sebagai apabila orang tersebut meninggal dunia? Apakah mereka masih di pembagian warisan atau tidak? Karena mereka bukan bagian dari inti keluarga dan warisan akan tetap diberikan kepada anak-anak. Bicara perkembangan itu telah menjelaskan jika prasyarat ini ditetapkan akan tidak ada tulisan yang menyata, sebab mereka akan berlomba-lomba beralih merawat orang tuanya agar bisa mendapatkan warisan. Di sisi kami, perawatan yang dijadikan sebagai prasyarat ini belum kuat, harus dilakukan mengecekkan kriteria untuk menerima warisan untuk orang tua dari orang tuanya. Disitulah peran pemerintah hadir untuk mengecek kriteria orang yang berhak menerima warisan dari orang tua sendiri. Pembicaraan kami itu telah mengatakan bahwa hak waris adalah orang tua lah yang punya hak untuk memberikannya. Warisannya sekalipun yang menjalankan tugasnya akan kembali lagi ke bagaimana orang tersebut ingin membagikan warisannya. Pembicara satu itu telah mengatakan bahwa warisan lebih besar dari itu. Seseorang tak akan mungkin memberikan hak waris mereka dengan mudah karena mereka lah yang merawatnya. Seperti apa telah dijelaskan berulang kali oleh pembicaraan kami, sebenarnya perawatan bukanlah prasyarat hak waris. Tidak dapat mereka lakukan bagaimana cara untuk mengetahui bahwa orang ini benar merawat dan bukan hanya menurut mereka yang berkata aku yang merawatnya. Terima kasih pembicara ketiga dari pemerintah. Beliau yang menjelaskan 2 menit 18 detik. Selanjutnya untuk merespon dan menutup kasus, saya panggil pembicara yang Wanda. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, kami telah menjelaskan bahwa memberikan perawatan sebagai prasyarat akan menimbulkan pertikaian pun ada sistem bagi warisan dan pasti akan berlomba-lomba untuk
mendapatkan lebih dari pembagian harta yang mereka dapatkan. Mereka akan selalu membahas jika mereka yang lebih merawat atau seperti inilah mereka akan meminta lebih. Dewan juri yang terhormat, kami sama sekali tak pernah mengatakan bahwa opsi terbaik adalah melalui hubungan darah. Tetapi mereka seperti menutup telinga bahwa apa yang kami tekankan adalah hak waris itu adalah pilihan dia sendiri untuk memberi bersama. Mereka memberi sedikit giliran untuk argumen kami, tapi tak dapat benar-benar menggunakan kami. Karena bahkan pertanyaan seperti bagaimana jika seorang anak yang menyewakan perawat untuk orang tuanya tetap bahwa perawat yang disewakan oleh seorang anak berarti berhak dapat hak warisan sementara anaknya tidak. Padahal seorang anak tersebut menunjukkan bentuk perawatannya secara tidak langsung. Apakah moral hanya terlihat jika kita merawat mereka? Dewan juri yang terhormat, tidak semua anak dapat menunjukkan kasih sayang mereka secara langsung seperti merawat mereka. Apakah anak seperti itu tidak berhak mendapatkan hak waris hanya karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk menunjukkan perawatan mereka secara langsung kepada orang tua mereka dengan baik? Dan dengan itu, Dewan juri kami yakini bahwa musuh ini jelas lebih unggul dalam tim kami. Terima kasih pembicara penyimpul. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan kasus yang dalam pembicara penyimpul dari pemerintah waktu 4 silakan. Untuk keseluruhan perdebatan pada hari ini, menutup kasus dari sisi proposisi dalam 3, 2, 1. Saya adalah orang tua yang notabene umurnya sudah renta, anak saya sibuk semua mengurusi hidupnya sendiri, pasangan saya pun sudah tiada. Tetapi saya heran, kenapa pada akhirnya anak saya tidak pernah ada yang merawat saya? Ternyata pada akhirnya saya itu sangat prasyarat. Dan saat saya telah tiada, mereka semua berkumpul di rumah saya untuk membahas pembagian warisan. Rumah saya sepi saat saya masih hidup, tapi ramai saat sedang membahas hak waris itu sendiri. Itu adalah kasus simpel yang hadir pada sisi oposisi itu sendiri. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda secara eksplisit apa poin kekalahan dari sisi oposisi. 1. Tidak ada mekanisme kontrol faktual jelas dari sisi oposisi, karena pada akhirnya mereka hanya mengatakan bahwa itu adalah pilihan diri sendiri, bahwa pada akhirnya orang tua itu punya hak untuk memberikan hak waris sesuai kemauan mereka itu sendiri. Tapi saya rasa mereka tidak pernah memberikan mekanisme secara simpel pemilihan mereka itu parameternya seperti apa. Apakah sesuai dengan kedekatan dengan orang tua dengan anak tersebut, ataukah pure dari pilihan orang tua tersebut itu sendiri. 2. Mereka tidak menjawab pertanyaan kami tentang akan ada pertikaian tentang pemilihan hak waris dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya mekanisme mereka itu terlalu mengambang dan tidak pernah ada jalan utamanya. Jadi sehingga pada akhirnya di sisi mereka itu akan lebih lagi untuk terjadi pertikaian. 3. Mereka terlalu banyak hal yang dismisif seperti mekanisme mereka yang pada akhirnya P1 mengatakan bahwa mekanisme mereka adalah tentang keturunan darah dan sebagainya, tapi tiba-tiba bicara 3 dan reply speech mereka mengatakan bahwa mekanisme dari sisi mereka adalah pilihan dari diri sendiri itu sendiri. Tapi ya, insentif isi mereka untuk insentif anak untuk merawat isi mereka itu juga terlalu dismisif pada akhirnya. Tapi 4, mereka terlalu bermain di kasus kami, tapi mereka tidak pernah bisa untuk meruntuhkan satu layer berupa argumen kami, sehingga pada akhirnya sedangkan di kasus mereka tidak pernah untuk membahas secara lebih eksplisit seperti bagaimana pada akhirnya bentuk kontrafaktual yang hadir pada sisi oposisi dan sebagainya. Jadi saya rasa mereka terlalu bermain pada argumen kami, tapi mereka lupa untuk membangun atau merekonstruksi bentuk daripada argumen dari sisi mereka. Tapi ada pun poin kemenangan dari sisi proposisi itu sendiri. 1. Kami menjawab bahwa masih ada 4 layer. A. Kami menjelaskan prasyarat perawatan adalah opsi terbaik untuk pemilihan hak waris itu sendiri. B. Menjelaskan mekanisme secara rinci dan tangible kepada juri. C. Menjelaskan implikasinya apa dengan mekanisme yang kami tawarkan. D. Kami menjelaskan eksklusivitas yang akan terjadi pada sisi proposisi dan tidak akan pernah bisa diklaim oleh sisi oposisi itu sendiri. 2. Kami menjawab argumen lawan tentang ketulusan untuk merawat dan pada akhirnya orang yang akan berlomba-lomba untuk merawat. Saya rasa Anda telah hadir ke perdebatan ini dengan bilang bahwa pada akhirnya orang yang mau merawat itu adalah orang yang notabene mempunyai kesibukan dan sebagainya. Jadi orang yang mau merawat itu harus mengorbankan kesibukan mereka di luar. Jadi secara tidak langsung ini adalah bentuk ketulusan mereka. Mereka harus mengorbankan dunia luar mereka agar mereka bisa untuk merawat orang tua mereka. Tapi 3, semua argumen kami itu masih berdiri dengan kokoh seperti bentuk keadilan
anak waris mereka tidak pernah menyentuh hal ini. Insentif anak istri kami untuk merawat orang tuanya mereka tidak pernah sentuh. Hingga mekanisme kami yang komprehensif tidak pernah mereka sentuh pada akhirnya. Sehingga pada akhirnya semua argumen kami itu masih berdiri dengan kokoh dan tidak pernah dilunturkan. Sehingga pada akhirnya bentuk argumen kami itu lebih bisa untuk lebih jujur timbang dan sebagainya. 4. Eksklusivitas di sisi kami itu terjamin dan tidak akan pernah bisa diklaim dari sisi mereka. Karena ya pada akhirnya di sisi oposisi tidak akan ada yang namanya insentif anak untuk merawat kedua orang tuanya. Karena mereka tidak dikekang dengan proses warisan, jadi mereka akan fokus ke diri sendiri dan terlalu terkenal pada dunia dan melupakan bahwa mereka mempunyai orang tua itu sendiri. Atas mekanisme yang tinggi komprehensif, bangga menggunakan sisi proposisi pada perbuatan hari ini. Terima kasih.